Kali ini ada cerita dari teman kita, yaitu kisah pesugihan pabrik gula tua di Klaten, tahun 1957. Di sebuah desa kecil di Klaten, Jawa Tengah, berdiri sebuah pabrik gula tua yang menjadi saksi bisu perjalanan zaman. Pabrik ini bernama Pabrik Gula Rawa Manis, dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1870-an. Setelah kemerdekaan Indonesia, pabrik ini tetap beroperasi. Meskipun mengalami penurunan produksi akibat mesin-mesin yang semakin usang dan konflik manajemen pasca peralihan kepemilikan. Pada tahun 1957, pabrik ini berada di ambang kebangkrutan. Mesin-mesin tua seringkali rusak, bahan baku gula sulit didapatkan, dan banyak pekerja yang mogok kerja karena gaji yang tidak dibayarkan selama berbulan-bulan. Namun, keanehan mulai dirasakan ketika pemilik baru pabrik, seorang pria keturunan Belanda Jawa bernama Herman Soekawati, tiba-tiba berhasil memulihkan operasional pabrik dalam waktu singkat. Pabrik ini dikelilingi oleh kebun tebu yang luas, membentang sejauh mata memandang. Di sisi barat pabrik terdapat sebuah sungai kecil bernama Sungai Keramat, yang konon dianggap angker oleh warga setempat. Sungai ini disebut sebagai tempat para arwah gentayangan berkumpul. Penduduk desa sering mendengar suara tangisan di malam hari atau melihat bayangan seperti manusia yang berjalan di sekitar sungai, namun tidak meninggalkan jejak. Pabrik Rawa Manis selalu tampak lebih menyeramkan ketika malam tiba. Lampu-lampu redup di sekitarnya seringkali berkedip-kedip, dan bunyi mesin tua terdengar seperti rintihan. Suasana menjadi semakin mencekam ketika kabut tebal turun, menutupi area kebun tebu dan seolah-olah menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Pada suatu malam di bulan Oktober 1957, hujan gerimis turun dan petir menyambar langit di atas pabrik. Seorang pekerja bernama Karto, yang ditugaskan untuk menjaga mesin, mengaku melihat sosok tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri di dekat mesin penggiling tebu. Sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan bau anyir yang menyengat. Sejak malam itu, desas-desus tentang pabrik ini sebagai tempat pesugihan mulai terdengar di kalangan pekerja. Herman Soekawati, pemilik baru pabrik gula Rawa Manis, dikenal sebagai pria ambisius namun penuh teka-teki. Ketika mengambil alih pabrik pada tahun 1957, dia menghadapi situasi yang hampir mustahil. Utang menumpuk, pekerja mogok, dan mesin tua tak lagi mampu menghasilkan gula dalam jumlah yang signifikan. Namun, dalam waktu singkat, situasi berubah drastis. Warga desa mulai bertanya-tanya, dari mana Herman mendapatkan dana besar untuk memperbaiki pabrik? Mereka juga heran, mengapa hasil panen tebu tiba-tiba melimpah, meskipun banyak petani mengeluhkan gagal panen di ladang lain. Beberapa pekerja yang sudah lama bekerja di pabrik bersaksi bahwa Herman sering terlihat di area Sungai Keramat pada malam hari, membawa sesajen berupa kepala ayam hitam, kembang 7 rupa, dan dupa yang mengepul pekat. Kisah ini akhirnya terungkap dari seorang pekerja tua bernama Pak Giman, yang diam-diam menguping pembicaraan Herman dengan seorang dukun setempat. Dukun itu dikenal sebagai Mbah Suryo, seorang pria sepuh dengan reputasi sebagai ahli ilmu hitam di wilayah Klaten. Dalam percakapan tersebut, Pak Giman mendengar Herman meminta bantuan agar pabriknya kembali berjaya. Mbah Suryo mengarahkan Herman untuk melakukan ritual di Sungai Keramat. Ritual ini bertujuan memanggil Nyai Singkir Sari, makhluk gaib penjaga sungai yang dipercaya mampu memberikan kekayaan besar. Namun, ritual ini memiliki harga yang sangat mahal. 1. Herman harus menyerahkan sesajen setiap malam Jumat Kliwon. 2. Sebagai tumbal utama, setiap bulan purnama, 1 nyawa manusia harus dikorbankan. Herman yang gelap mata menyetujui syarat tersebut. Ia memulai ritual pesugihan di malam Jumat Kliwon berikutnya. Di tepi Sungai Keramat, Herman, ditemani oleh Mbah Suryo, memanjatkan doa-doa aneh sambil meletakkan sesajen. Ritual tersebut berlangsung hingga tengah malam, saat permukaan sungai mendadak bergolak seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Kabut tipis menyelimuti area sekitar, dan tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa melengking dari dalam sungai. Setelah ritual itu, kehidupan di pabrik mulai berubah.
Produksi gula meningkat pesat, pesanan berdatangan dari seluruh Jawa, dan utang pabrik terlunasi dalam waktu singkat. Namun, bersamaan dengan itu, keanehan-keanehan mulai terjadi. Pada bulan pertama setelah ritual, seorang buruh bernama Sutrisno ditemukan tewas di kebun tebu. Tubuhnya penuh luka cakaran, dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Warga menganggapnya sebagai kecelakaan kerja, namun beberapa buruh lain merasa ada yang janggal. Setiap bulan purnama berikutnya, selalu ada pekerja atau warga desa yang hilang secara misterius atau ditemukan tewas mengenaskan. Desas-desus tentang tumbal manusia mulai menyebar di antara para buruh. Namun tak ada yang berani bicara terang-terangan. Mereka takut pada Herman dan teror makhluk gaib yang mulai dirasakan di pabrik, terutama di malam hari. Setelah malam pertama Herman Soekawati melakukan ritual pesugihan di Sungai Kramat, keberhasilan instan yang dialaminya membuatnya semakin terjerat dalam perjanjian gaib dengan Nyai Singkir Sari, makhluk penjaga sungai tersebut. Namun, ritual pesugihan ini bukanlah hal yang bisa dihentikan begitu saja. Herman harus melaksanakan ritual lanjutan secara rutin agar kekayaan dan keberuntungan pabriknya tetap bertahan. Malam persiapan, Jumat Kliwon. Setiap malam Jumat Kliwon, Herman memulai ritual dengan melakukan semedi di ruang bawah tanah pabrik, yang dulunya adalah gudang penyimpanan mesin tua. Di tempat ini, ia mempersiapkan sesajen khusus yang berisi kepala ayam cemani, ayam hitam yang dianggap bertuah, kembang 7 rupa, melati, mawar merah, mawar putih, kenanga, kantil, dan lainnya. Segelas darah kambing muda, uang logam kuno yang direndam dalam air kembang. Herman mengisi ruangan itu dengan dupa hitam yang tebal hingga udara menjadi sesak. Ia membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh Mbah Suryo sambil menuliskan nama calon tumbal di sebuah kertas berwarna coklat tua. Kertas itu kemudian dibakar, asapnya dihirup sebagai penghubung ke dunia gaib. Puncak ritual, bulan purnama. Pada malam bulan purnama, Herman melanjutkan ritual di tepi Sungai Kramat. Ritual ini berlangsung antara pukul 11 malam hingga 2 dini hari, di waktu yang dianggap sebagai gerbang dunia gaib terbuka. Ia datang dengan membawa sesajen dan tumbal manusia yang telah dipilih. Tumbal manusia. Tumbal ini biasanya adalah buruh pabrik atau warga desa yang dianggap tidak akan dicari oleh banyak orang. Herman memiliki caranya sendiri untuk memilih korban. Seringkali menggunakan dalih bahwa korban diberhentikan dari pekerjaan atau dikirim untuk bekerja di lokasi lain. Setelah itu, korban akan hilang tanpa jejak. Proses pengorbanan. Di tepi sungai, Herman menyerahkan sesajen di atas tikar pandan. Tumbal yang telah dibius atau dibuat tidak sadar diletakkan di tengah tikar. Mbah Suryo kemudian memimpin doa dengan mantra kuno, memanggil Nyai Singkir Sari dari dalam sungai. Pada saat puncak ritual, air sungai akan beriak hebat meskipun tidak ada angin. Dari dalam air, muncul sosok Nyai Singkir Sari. Wanita cantik dengan rambut hitam panjang, mata berwarna merah darah, dan kulitnya berkilau seperti sisik ular. Sosok itu akan mendekati tumbal, menyentuh dahi korban, dan tiba-tiba tubuh korban akan menggigil hingga tewas seketika. Setelah itu, tubuh korban dilempar ke sungai, dan Nyai Singkir Sari akan menariknya ke dasar. Darah korban meninggalkan jejak merah di permukaan sungai selama beberapa saat, sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah ritual selesai, Herman akan merasakan dampaknya keesokan harinya. Mesin-mesin pabrik yang tadinya rusak mendadak berfungsi kembali. Produksi gula meningkat pesat tanpa sebab yang jelas, dan pesanan berdatangan dari seluruh Jawa hingga luar negeri. Kekayaan Herman terus bertambah, dan reputasi pabriknya membaik di mata masyarakat luas. Namun, pekerja pabrik yang masih hidup merasa semakin was-was. Meskipun ritual ini membawa kesuksesan instan, efek sampingnya sangat mengerikan. Banyak pekerja mulai mengalami mimpi buruk, melihat sosok Nyai Singkir Sari atau mendengar suara korban tumbal yang meminta tolong. Lingkungan pabrik menjadi lebih menyeramkan,
terutama di malam hari. Sosok-sosok bayangan sering terlihat melintas di antara mesin-mesin tua, disertai bau anyir darah yang tiba-tiba muncul. Herman sendiri mulai kehilangan sisi kemanusiaannya. Matanya terlihat semakin cekung, kulitnya pucat, dan ia kerap berbicara sendiri, seolah-olah sedang berdebat dengan sesuatu yang tak kasat mata. Herman semakin terjerat dalam pesugihan ini, karena setiap kali ia mencoba berhenti, mesin-mesin pabrik mendadak rusak parah, gula yang diproduksi menjadi busuk, dan pekerjaannya menghadapi kemunduran besar. Setelah ritual pesugihan berjalan beberapa bulan, efeknya mulai dirasakan secara nyata oleh para pekerja pabrik gula rawa manis. Di balik kesuksesan pabrik yang semakin besar, suasana di pabrik menjadi semakin mencekam. Pekerja yang awalnya hanya merasa resah mulai mengalami hal-hal aneh, hingga puncaknya terjadi kesurupan massal yang mengguncang desa. Satu bisikan gaib di area pabrik. Banyak pekerja mengaku mendengar suara bisikan saat bekerja di malam hari, terutama di dekat mesin penggiling tebu. Suara itu terdengar seperti tangisan perempuan, memanggil nama mereka dengan nada lirih, tetapi berubah menjadi jeritan saat mereka mencoba mencari sumbernya. Dua penampakan sosok bayangan. Di kebun tebu sekitar pabrik, beberapa buruh melihat sosok bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok itu sering muncul menjelang malam purnama, berdiri diam di ujung jalan, seolah-olah mengawasi. Beberapa pekerja bahkan melihat sosok tersebut berdiri di samping mereka, hanya untuk menghilang saat mereka menoleh. 3 bau anyir yang tidak wajar. Bau darah yang menyengat sering tercium di ruang produksi tanpa ada sebab yang jelas. Bau ini biasanya muncul menjelang tengah malam, dan para pekerja yang mencium bau tersebut sering merasa pusing atau muntah. Pada malam bulan purnama di bulan Februari 1958, pabrik rawa manis sedang bekerja lembur untuk memenuhi pesanan besar. Sekitar pukul 11 malam, seorang pekerja bernama Wati tiba-tiba mulai bertingkah aneh. Ia berhenti bekerja, berdiri kaku sambil menatap ke arah mesin penggiling tebu. Perlahan, ia mulai tertawa dengan suara yang tidak wajar, suara berat seperti seorang pria tua. "Wati, kenapa kamu?" tanya seorang rekan. Namun, Wati tidak menjawab. Sebaliknya, ia mulai menangis histeris sambil menyebut nama-nama buruh yang telah meninggal. Tidak lama kemudian, seorang pekerja lain, Slamet, ikut kesurupan. Ia memukul-mukul kepalanya sendiri sambil berteriak, "Aku nggak mau jadi tumbal. Aku nggak mau mati." Dalam hitungan menit, lebih dari 10 buruh pabrik ikut mengalami hal serupa. Mereka berbicara dengan suara yang bukan milik mereka, meracau tentang ritual di Sungai Keramat, dan menyebut nama Herman Soekawati sebagai biang keladinya. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Pak Darto, berteriak sambil menunjuk ke arah kantor Herman. "Dia yang menyerahkan kami. Dia yang membawa arwah hitam ke sini." Teriakan ini membuat para pekerja lain panik. Beberapa berusaha melarikan diri, tetapi pintu pabrik mendadak terkunci rapat tanpa ada yang tahu bagaimana caranya. Saat kesurupan massal terjadi, seluruh lampu di pabrik mendadak padam. Hanya ada cahaya bulan purnama yang menembus celah-celah jendela, menciptakan bayangan yang semakin menyeramkan. Dari kejauhan, terdengar suara jeritan panjang, seolah-olah berasal dari Sungai Keramat. Para pekerja yang tidak kesurupan mencoba menolong rekan-rekannya, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mbah Suryo, yang kebetulan berada di area pabrik malam itu, dipanggil untuk menenangkan situasi. Ia membawa dupa dan kemenyan, membakar sesajen, lalu melantunkan mantra-mantra panjang. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Salah satu pekerja yang kesurupan mendadak berdiri tegak, menatap Mbah Suryo dengan tatapan tajam, dan berkata dengan suara melengking, "Kamu tidak bisa menghentikan kami. Tumbal sudah ditagih, dan nyawa-nyawa akan terus diambil." Mbah Suryo tampak pucat. Ia bergegas menghentikan ritualnya, menyadari bahwa kekuatan yang dipanggil oleh Herman sudah melampaui kendali manusia biasa. Kejadian malam itu akhirnya berhenti menjelang dini hari.
Buruh yang kesurupan pingsan satu persatu, tetapi sebagian besar dari mereka tidak ingat apapun yang terjadi. Namun, kondisi mereka tidak pernah kembali normal. Banyak yang sakit-sakitan setelah kejadian itu, dan beberapa bahkan ditemukan meninggal dunia dalam waktu beberapa minggu. Desas-desus tentang ritual pesugihan Herman Soekawati mulai menyebar lebih luas. Para pekerja yang masih bertahan mulai curiga, tetapi mereka takut untuk berbicara atau melawan. Karena setiap orang yang mencoba menentang Herman selalu mengalami nasib buruk. Setelah kejadian kesurupan massal yang menggemparkan pada Februari 1958, Herman Soekawati semakin terjerat dalam ritual pesugihan yang dijalankannya. Nyai Singkir Sari terus menuntut tumbal manusia setiap bulan purnama, dan kali ini, sosok gaib itu mulai memperlihatkan kekuatannya dengan meneror tidak hanya pabrik, tetapi juga desa di sekitarnya. Herman, yang awalnya memilih tumbal dari buruh pabrik atau orang-orang yang dianggap tidak penting, kini menghadapi kesulitan karena para pekerja mulai menyadari pola kematian yang terjadi setiap bulan. Banyak buruh yang mulai meninggalkan pabrik, bahkan rela menganggur daripada menghadapi ancaman gaib. Namun, Herman tidak bisa berhenti memberikan tumbal, karena ia tahu bahwa menghentikan ritual ini akan membawa kehancuran total pada dirinya dan pabrik. Pada bulan Maret 1958, Herman mulai mengalihkan target tumbal ke warga desa sekitar. Kali ini, korbannya adalah seorang anak perempuan berusia 12 tahun bernama Sumiati, yang tinggal tak jauh dari pabrik. Sumiati hilang secara misterius setelah terakhir terlihat bermain di kebun tebu bersama teman-temannya. Orang tua Sumiati melaporkan kejadian ini ke kepala desa, tetapi pencarian selama beberapa hari tidak membuahkan hasil. Beberapa warga mengaku melihat bayangan Sumiati berjalan ke arah Sungai Kramat pada malam hari, meskipun semua tahu bahwa tidak mungkin anak itu berada di sana sendirian. Setelah tumbal Sumiati, desa sekitar pabrik mulai dilanda teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu suara tangisan di malam hari. Banyak warga yang mendengar suara tangisan seorang anak di sekitar kebun tebu dan pabrik. Suara itu selalu terdengar menjelang tengah malam, terutama di malam bulan purnama. Ketika warga mencoba mendekati sumber suara, mereka hanya menemukan kebun tebu yang kosong, tetapi seringkali merasakan angin dingin menyapu tubuh mereka. Dua penampakan sosok anak kecil. Beberapa warga mengaku melihat sosok anak kecil dengan pakaian lusuh berjalan tanpa arah di sekitar desa. Sosok itu sering muncul di dekat Sungai Kramat, tetapi ketika didekati, ia menghilang begitu saja. Warga yang melihat sosok ini sering jatuh sakit atau mengalami mimpi buruk tentang air yang bergolak dan tangan-tangan gaib yang menarik mereka ke dasar sungai. 3. Hilangnya warga lain. Setelah kejadian Sumiati, warga desa mulai melaporkan hilangnya beberapa orang lain, termasuk seorang petani bernama Pak Minto dan pedagang keliling bernama Bu Surti. Semua hilang tanpa jejak, dan setiap bulan purnama, bau anyir darah di Sungai Kramat semakin menyengat. Ketakutan yang meluas akhirnya memuncak pada April 1958, ketika salah satu buruh pabrik bernama Suroto menemukan sebuah tikar pandan penuh bercak darah di ruang bawah tanah pabrik, tempat Herman sering melakukan semedi. Di dekat tikar itu terdapat sisa-sisa kembang 7 rupa dan dupa yang masih beraroma pekat. Suroto membawa temuan ini kepada para pekerja lain, dan mereka mulai mengumpulkan keberanian untuk melawan. Dalam pertemuan rahasia di rumah salah satu buruh senior, mereka memutuskan untuk menghadapi Herman dan membongkar ritual pesugihannya. Namun, saat mereka mulai menyusun rencana, teror yang mereka alami semakin intens. Pada malam sebelum rencana mereka dijalankan, salah satu buruh, Pak Dirman, ditemukan tewas di kamarnya dengan wajah yang membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Tidak ada tanda-tanda luka fisik, tetapi di lantai kamarnya terdapat jejak basah seperti air sungai. Pada bulan purnama berikutnya, para buruh akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi Herman di kantornya. Namun, mereka tidak pernah sampai ke kantor itu. Di perjalanan menuju kantor, suasana menjadi aneh. Kabut tebal tiba-tiba muncul, dan dari arah kebun tebu, mereka mendengar suara-suara aneh, tangisan, tawa melengking, dan suara langkah kaki tanpa wujud.
Ketika mereka akhirnya sampai di depan kantor Herman, mereka menemukan pintu terkunci rapat. Dari dalam, terdengar suara Herman berbicara sendiri dengan nada marah dan ketakutan, seolah-olah sedang berdebat dengan seseorang yang tak terlihat. Tiba-tiba, suara itu berhenti, dan dari jendela, mereka melihat bayangan seorang wanita dengan rambut panjang berdiri di belakang Herman. Tak lama kemudian, teriakan Herman menggema di seluruh area pabrik. Para buruh yang ketakutan lari meninggalkan tempat itu, dan sejak malam itu, Herman tidak pernah terlihat lagi. Beberapa hari kemudian, desas-desus menyebar bahwa tubuh Herman ditemukan di dasar Sungai Kramat dengan kondisi mengenaskan. Kulitnya penuh luka seperti dicakar, matanya membelalak lebar, dan tubuhnya membusuk lebih cepat dari biasanya. Setelah kematian Herman, pabrik gula rawa manis akhirnya ditutup. Warga desa percaya bahwa Nyai Singkir Sari telah menagih nyawa Herman sebagai akhir dari ritual pesugihan. Namun, teror di desa tidak sepenuhnya berhenti. Hingga kini, banyak orang yang mengaku masih mendengar suara mesin tua di malam hari, serta melihat bayangan buruh-buruh yang pernah menjadi tumbal di pabrik tersebut. Setelah kematian Herman Soekawati dan penutupan pabrik gula rawa manis, suasana desa tidak pernah kembali seperti semula. Pabrik yang dulu menjadi pusat kehidupan ekonomi kini berubah menjadi bangunan terbengkalai yang dipenuhi aura mencekam. Namun, efek dari ritual pesugihan dan tumbal-tumbal manusia yang telah terjadi meninggalkan jejak kutukan yang tidak bisa dihapuskan. Bangunan pabrik yang kosong mulai dihantui oleh berbagai fenomena gaib. Warga desa yang nekat masuk ke area pabrik untuk mengambil sisa-sisa besi tua sering mengalami kejadian aneh, seperti satu suara mesin tua yang berbunyi sendiri. Banyak yang mengaku mendengar suara mesin penggiling tebu berputar di tengah malam, meskipun listrik sudah lama diputuskan. Suara ini sering disertai dengan bau anyir darah yang menyengat. Dua penampakan sosok buruh tumbal. Sosok buruh yang menjadi tumbal mulai terlihat di area pabrik. Mereka sering terlihat berdiri di dekat mesin atau berjalan tanpa arah di antara reruntuhan. Warga yang melihat mereka sering mengalami demam tinggi atau mimpi buruk selama berhari-hari. 3 jeritan dari dalam gudang bawah tanah. Salah satu tempat paling menyeramkan di pabrik adalah ruang bawah tanah tempat Herman melakukan ritualnya. Warga yang melintasi area itu sering mendengar jeritan minta tolong, seolah-olah suara dari arwah-arwah yang tidak tenang. Tidak hanya pabrik, desa sekitar juga ikut terdampak oleh kutukan yang ditinggalkan Herman. Satu misteri Sungai Kramat. Sungai Kramat tetap menjadi tempat yang dihindari oleh warga desa, terutama saat malam tiba. Beberapa warga yang mencoba memancing di sungai mengaku melihat sosok Nyai Singkir Sari muncul di permukaan air, menatap mereka dengan mata merah menyala. Mereka yang berani mendekat seringkali hilang tanpa jejak atau ditemukan tewas di pagi harinya dengan kondisi mengenaskan. 2 anak-anak yang hilang. Fenomena hilangnya anak-anak di desa masih berlanjut, meskipun pabrik sudah ditutup. Setiap bulan purnama, setidaknya 1 orang anak dilaporkan hilang secara misterius. Warga percaya bahwa roh Nyai Singkir Sari masih menagih tumbal yang dulu dijanjikan oleh Herman. 3 mimpi buruk massal. Sebagian besar warga desa mengaku mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka melihat Sungai Kramat berwarna merah darah dengan tangan-tangan gaib yang muncul dari air, menarik mereka ke dasar. Mimpi ini sering dialami menjelang bulan purnama, dan beberapa warga bahkan tidak berani tidur di malam-malam tersebut. Pada tahun 1962, kepala desa yang baru menjabat mencoba mengusir kutukan ini dengan mendatangkan seorang kiai terkenal dari luar daerah, Kiai Mustafa. Sang kiai melakukan serangkaian ritual besar-besaran di pabrik dan Sungai Kramat, termasuk mengadakan doa bersama dan memberikan sesajen untuk mengembalikan arwah-arwah yang tidak tenang ke tempat asal mereka. Namun, ritual ini justru memperburuk keadaan. Saat Kiai Mustafa memimpin doa di Sungai Kramat, air sungai mendadak bergolak, dan sosok Nyai Singkir Sari muncul di depan semua orang. Ia tertawa keras sambil berkata, "Janji tidak bisa dibatalkan. Darah telah disepakati, dan aku akan terus mengambilnya." Setelah kejadian itu, ritual dihentikan,
dan Kiai Mustafa meninggalkan desa tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada tahun 1970-an, desa di sekitar pabrik rawa manis mulai ditinggalkan oleh penduduknya. Banyak yang memilih pindah ke kota karena takut dengan teror yang terus terjadi. Desa itu kini menjadi kawasan sepi yang hampir tidak berpenghuni. Pabrik gula rawa manis masih berdiri, meskipun sebagian besar bangunannya telah runtuh. Banyak orang dari luar desa yang mencoba masuk ke area pabrik untuk mencari tahu kebenaran kisah ini, tetapi sebagian besar dari mereka pulang dengan cerita mengerikan. Ada yang mengaku melihat sosok Herman Soekawati berjalan di dalam pabrik, ada pula yang mendengar tangisan anak kecil yang memanggil nama mereka. Hingga kini, kisah pabrik gula rawa manis dan Nyai Singkir Sari masih menjadi legenda menyeramkan di Klaten dan sekitarnya. Banyak warga percaya bahwa kutukan itu akan terus ada hingga semua dosa masa lalu dihapuskan, atau hingga pabrik tersebut dihancurkan sepenuhnya. Beberapa paranormal yang mengunjungi lokasi pabrik mengatakan bahwa arwah-arwah korban tumbal masih terjebak di tempat itu, menunggu pembalasan. Sementara itu, Sungai Kramat tetap menjadi tempat terlarang, dan legenda Nyai Singkir Sari terus hidup sebagai peringatan bagi siapa saja yang mencoba mengambil jalan pintas dengan pesugihan.